Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rizka Azza dari TRPLB. Jadi, untuk melanjutkan video sebelumnya, di video kali ini aku akan menambahkan namanya itu session user dan session level. Ini mana dua ini itu nantinya dia akan menampilkan menu pada menu web kita. Jadi yang pertama kita menuju autentifikasi. Kita buka. Nah, hal yang pertama kita lakukan ini adalah kita menulis session start di bawah sini. Session underscore start. Nah, karena session start ini dia akan kebuka atau apa ya namanya? Itu di bagian kalau misalkan kita login berhasil. Jadi kita akan menaruh variable session itu di bagian login berhasil, di bagian sini. Variable underscore session nama sama dengan misalkan kita kasih namanya Rizka. Nah, terus yang bawahnya kita buat apa namanya? Level session level underscore super admin. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan menuju file yang dimana nantinya session itu akan ditaruh. Jadi session ini kita akan taruh di bagian sidebar. Jadi ada di dalam app. Dan kita buka sidebar. Oke. Nah, jadi si Alexander Peace ini kita ganti session, terus kita kasih kurung kaku. Bentar. Sebentar. HP Eko session. Coba kita tulis aja dulu ya. Kita kasih tutup. Nah, oke. Nah, sekarang kita naruh session startnya lagi, tapi bukan di sini.
kita ke bagian indeks PHP-nya nih. Sini enter aja, taruh di sini session underscore start. Nah ini kalau misalkan kalian lupa taruh session start di indeks PHP ini, dia akan nggak bekerja, dia nggak mau nampilin gitu. Jadi ini penting banget taruh session start di bagian indeks. Nah coba sekarang kita ke localhost. Nah, kita masukin di sini admin 1 2 3 4 5. Nah di sini udah ganti kan namanya Rizka. Oke, sekarang kita taruh levelnya di autentifikasi ini, bukan di sidebar. Nah sini kita tambahin kita pisahin dengan titik. Variabel underscore session level. Oke. Ini kalau di antara ini kita itu pisahin dengan titik. Apa ini? Oh, enggak. Oke. Oke. Coba sekarang kita balik lagi, kita pilot. Nah, ini dia udah berubah. Tapi biar rapi mungkin kita kasih spasi. Gimana ya kasih spasinya? Nah, ini udah rapi, Rizka super admin. Nah sekarang untuk sekarang kita mau menambahkan usernya. Jadi kita buka my admin localhost php my admin. Ini loadingnya emang agak lama untuk connect. Oke. Nah kita buka DBC kampus, kita pencet tab users. Nah ini coba kita tambahin satu user lagi, kita ke structure ya. Nah ini add 1 after password. Oke, go. Kok ada ini?
add 1 after password. Oh, di sini go-nya di sini guys, ya Allah. Nah, ini kita kasih nama level. Terus ini kita pakainya yang i6 aja. Mana nih i6? i6. Nah, sini kita tambahin super admin dan operator. Super admin operator. Oke. Terus defaultnya non. Ya, terus kita save. Oke. Nah, sekarang kita pencet tab usersnya lagi. Kita tambahin 1 user di sini. Jadi kita tambahin SQL. Nah, insert. Oke. Untuk yang ini kita kosongkan saja. Nah, ini kita kasih nama Rizka. Terus di value yang ketiga misalnya ya OP1. Kita 1, 2, 3, 4, 5 aja. Terus ininya kita ganti jadi operator. Oke, jadi sini kita kosongkan, terus sini kita Rizka. Ini OP1 1, 2, 3, 4, 5 dan operator. Oke, kita go. Oke, kita lihat lagi tab users. Nah, ini dia udah terdaftar 2 username. Oke, selanjutnya di sini kita balik ke sini. Nah, kan tadi untuk di bagian ini dia Rizka super admin, tapi kan itu kita coba dan manual gitu kan. Nah, sekarang kita mau sambungkan dengan data-data yang ada di PHP My Admin tadi. Jadi di sini kita tambahkan variable user my SQLe underscore fetch underscore variable query. Nah, oke. Terus ini kita ganti juga
di bagian sini kita tambahin dulu variable user. Ini kita ganti jadi nama. Kasih kurung kaku di sini. Oke. Terus yang bawahnya juga kita samain. Saya copy aja. Di sini kita ganti jadi level. Oke. Jadi kita sesuaiin ya guys. Kalau misalkan nih, kalau tadi kan aku pakainya nama, ya kan? Nama. Jadi di sini juga nama gitu. Tapi kalau misalkan kalian n-nya gede atau kalian pakainya name gitu, itu disesuaiin aja sama kalian sendiri. Nah, sekarang coba kita ke bagian ini kita balik ke ini. Coba kita masukin ke yang kedua nih. Apa nih? OP1 1 ditambah 5. OP1 1 2 3 4 5. Nah, di sini dia bentar. Iya bener ya. Di sini namanya Rizka dan operator, ya kan? Nah, coba kalau misalkan kita pakainya yang pertama, admin sama-sama 1 2 3 4 5, tinggal login. Nah, dia udah ganti jadi namanya coba gitu. Jadi karena di sini kita udah tambahin variable user dan kita sesuai dengan yang ada di data table tadi, jadi dia udah menyesuaikan gitu, tergantung kita username-nya apa, nanti muncul session usernya dan session levelnya dia menyesuaikan gitu. Nah, selanjutnya aku akan menampilkan list menu di bagian username, super admin, dan operator. Jadi hal pertama kita buka sidebar ini, file sidebarnya. Nah, habis itu yang bagian sidebar menu ini dia menandakan kalau ini adalah list menu dari sidebar. Jadi bagian nav ini kita cut sampai bawah. Sampai nav ini. Kan? Coba kita pastiin dulu. Oke, benar ya teman-teman. Berarti kita cut sampai nav yang tadi. Oke. Ctrl X. Nah, coba kita ke ininya dulu, ke browser, ke admin LTE, kita refresh. Nah, berarti dia benar ya. Ini aku ngecek kalau misalkan scriptnya itu benar yang sidebar ini gitu, yang ada di super admin. Nah, sekarang kita tambahkan folder baru. Oke, sini kita kasih menu tar. Nah, di dalam sini itu kita kasih
teks dokumen namanya superadmin.php. Kita buka, kita paste di sini. Nah, habis itu kita balik ke sidebar-nya. Kita mengincludekan file yang tadi. Include. Terus karena tadi dia ada di dalam folder menu, jadi kita kasih menu. Menu superadmin.php. Nah, menu superadmin udah benar .php. Oke. Nah, coba sekarang kita balik, kita refresh. Nah, dia udah balik lagi. Nah, sekarang aku mau kita copy. Nah, ini kita rename. Jadi operator.php. Kita pencet, buka. Nah, yang kita butuhkan di sini itu cuma dari dashboard. Nah, pokoknya di list menu di operator ini kita hanya butuh dashboard dan widgets-nya aja. Nih, seperti ini. Jadi di bagian ini kita hapus semua. Ya, betul. Sampai bawah kita hapus aja. Ya, betul. Sampai sini. Ya. Kita backspace. Oke. Coba kita balik, reload. Oh, kita belum kasih if else-nya. Kita balik ke bagian sidebar. Balik sini, kita kasih if else di sini. If level
admin. Nah, kita copy aja, Ctrl C, lalu di sini. Nah, terus di sini kita kasih else-nya. Input menu operator PHP. Nah, kita belum kasih penutupnya. Coba bentar, masih ada yang merah. Nah, oke. Nah, sekarang coba kita refresh. Kalau misalkan kita balik ke coba kalau misalkan kita masuk ke yang OP1 tadi ini. Mana ya? Yang ini. Ini OP1, password itu 12345. OP1 12345. Oke. Nah, sekarang ini kita udah masuk ke username yang operator. Nah, sekarang di sini kita mau ganti ininya. Kita ke operator. Ini kita ganti jadi akademik. Terus yang ini kita ganti jadi data mahasiswa. Terus yang ini kita ganti jadi data mata kuliah. Yang ini kita ganti jadi data dosen. Oke. Coba kita balik dan kita refresh. Nah, ini udah ganti ya. Sekarang ini kita ganti nih ikonnya. Oke, nggak sesuai. Nih, kita ganti jadi user. Nah, dia udah ganti. Terus widgetnya kita ganti jadi dash.
kayaknya ada yang kehapus deh guys, bentar, coba ke super admin. Nah ini harus ada ininya. Kita copy aja sini. Nah kita harus ada di operator nih guys, harus ada di operator. Data dosen. Nah di sini. Ya. Nah ini widgetnya ganti jadi dashboard. Kita copy, kita taruh di atas. Kita copy, kita cut guys, ya Allah, salah. Nah, kita taruh di atas. Nah. Oke. Ya, sekarang kita reload. Nah, dia udah ada dashboard, terus ini juga udah keganti akademik, data mahasiswa, data kuliah, data mata kuliah, dan data dosen. Sekarang gimana caranya kalau misalkan nanti kita pencet dashboard, itu nanti yang keluar bakal dashboard. Kalau misalkan kita pencet yang data mahasiswa, dia bakal muncul data mahasiswa. Oke. Nah sekarang coba kita ke bagian operator. Nah yang bagian data mahasiswa ini kita modifikasi hyperlinknya jadi index.php, terus parameternya kita kasih parameter page nya sama dengan data mahasiswa. Nah, page sama dengan data. Oke. Terus yang bagian ini kita copy aja dulu. Nah, yang bagian widgetnya kita juga ganti bagian ini. Nah, kita ganti jadi dashboard. Oke. Nah sekarang coba kita balik, kita refresh. Nah, coba kalau misalnya kita mencet data mahasiswa, nah ini dia berarti udah masuk kan ke namanya page data mahasiswa ini. Kalau misalnya kita mencet dashboard, nah dia juga udah masuk ke dashboardnya. Nah sekarang kita
ke indeks, kita pergi ke indeks HTML. Mana indeks PHP? Iya benar yang ini. Nah, kita ke bagian main content ini. Enter aja. Terus kita tambahkan if else di sini. If variable get score get page sama dengan dashboard. Oke. Gue kasih tag. Enter ini aja. Terus kita kasih else-nya. Kita enter. Else if variable get page persis kayak yang di atas. Data mahasiswa. Nanti kita taruh di bawahnya. Terus ini kita copy. Kita taruh di bawahnya. Nah, ini kita ganti jadi dashboard. Ini dia dashboard, sini data mahasiswa. Nah, sekarang coba kita reload. Nah, ini dia error kayak gini. Kita tinggal tambahin iset. Jadi kayak yang di video sebelumnya itu, aku ada sama kayak error gitu juga, dan itu kita tambahin iset. Di sini if iset variable get underscore get page ini kita taruh di bawah penutupnya.
Oke, coba kita balik lagi dan kita refresh. Masih belum mau. Coba bentar, kayaknya ada yang salah. Oke, jadi masalahnya itu adalah nih, gimana? Nih, untuk misal kita masih tadi kan. Nah, ini kenapa dia masih error, masih warning. Padahal di sini kita udah kasih iset. Kita udah kasih iset, terus udah aku liatin satu-satu, itu udah benar. Dan ternyata kita itu masih ada di bagian sini, masih ada di bagian page dashboard ini gitu. Nah kan kalau misalkan kita refresh, makanya dia tetap masih kayak gini gitu. Nah coba sekarang kalau misalkan kita hapus dan kita ke bagian awal enter. Nah ini dia udah hilang gitu. Nah sekarang ini kita refresh juga masih kosong karena dia halaman page-nya itu emang kosong. Jadi di sini kita bisa tambahkan ini di sini. Tambahkan else. Include .php. Oke. Coba kita refresh. Coba ininya juga kita copy. Terus kita copy di bagian sini. Data mahasiswa udah masuk, tapi dashboard masih bermasalah ya guys. Apa? Oh, aku tahu masalahnya di mana. Tahu sumpah. Jadi ini kenapa dia nggak mau? Karena di sini aku ngasih ngasih nama filenya itu dashboard, nggak pakai A. Ini dia typo, jadi makanya dia nggak mau. Coba kalau misalkan di sini kita ganti, kita rename, dia ada A-nya, dashboard. Nah harusnya gini kan, kita enter. Ya udah sesuai semua ya, dashboard gitu kan. Coba kita refresh. Nah ternyata masalahnya dari tadi adalah gara-gara typo. Sebenarnya aku udah mikir dari tadi, apa jangan-jangan karena kurang A ya kan. Jadi ya disitulah permasalahannya guys. Jadi ini kalau misalnya aku pencet data mahasiswa, dia udah muncul ke bagian data mahasiswa.
kalau kita pencet dashboard dia juga udah ke dashboard gitu. Kalau misalkan page-nya kosong nih, misalkan itu kayak ngasal gitu lah, nah kita enter, nah dia bakal tetap ke bagian defaultnya gitu, yaitu dashboard gitu. Selanjutnya kita akan memodifikasi hyperlink-nya lagi. Jadi nanti kalau misalnya kita pencet data mata kuliah dan data dosen, itu dia muncul sesuatu. Jadi di sini untuk operator, kita buka operator PHP-nya. Di bagian data mata kuliah ini kita ganti Ctrl C. Kita ganti di sini. Ada satu di sini. Nah, tapi kita ganti di sini jadi data kuliah. Terus di sini di data dosennya juga kita copy. Ganti jadi data dosen. Oke. Sekarang coba kita refresh. Oke. Nah, ini dia udah masuk nih ke data mata kuliah. Kalau kita punya data dosen juga dia udah masuk nih, data dosen. Sekarang kita cari gambar not found. Mana ya? Ini nih. Yang mana ya? Yang ini kita save image as, kita taruh di local disk di sampp, di htdocs. Ini punya kita si kampus, bagian app, terus di dalam disk ini dia ada di image. Nah, di sini kita copy aja. Kita copy. Bentar. Kita ganti aja. Jadi misalkan apa ya? Not underscore found. Kita bentuk PNG aja. Oh, nggak bisa guys. Ya udah deh. Not found. Ini kita save. Oh, dia nggak bisa. Oh, pantes. Ya udah, berarti kita cari yang lain aja deh, jangan yang itu. Kalau ini coba kita save image as. Nah, dia bisa nih. Local disk di sampp, htdocs,
kampus app. Di app itu di dalam disk. Nah, image sini kita save di sini. Oke, kita ganti deh jadi not score found .png. Oke. Enter. Oke, ini udah ke save ya. Yang tadi dia nggak bisa. Terus kita balik ke sini. Kita ke bagian index. Yang ini kita ganti jadi not underscore found .php. Nah, terus kita buat foldernya dulu di sini. Copy dari yang ini, data mahasiswa. Mana sih? Ctrl C. Nah, ini dari name jadi not underscore found, sesuai sama tadi kita taruh di index, not underscore found php. Enter, kita pencet. Oke, nah terus dari sini ke tabel selanjutnya itu kita nggak kita butuhin, jadi kita hapus saja. Nih, kita backspace. Coba kita cek dulu, kita refresh. Nah, ini di bagian udah bisa data mata kuliah. Nah, ini dia berarti udah benar kan, karena tabel-tabelnya itu udah kita hapus-hapusin, berarti benar. Nah, terus sekarang kita mau tambahin image yang tadi. Jadi di sini kita tambahin img. Nah, terus kita masukin kan tadi dia ada di dalam disk ya, ada di dalam disk, terus dia ada di dalam img. Nah, di dalam img baru ada not found ng. Nah, coba kita refresh. Nah, ini dia udah masuk. Sekarang kita ketengahin aja dulu biar bagus. Di bagian ini div class text center. Kita refresh. Nah, dia udah di tengah-tengah. Nah, nih. Jadi kalau misalkan kan kita belum kasih apa-apa ya di dalamnya. Jadi kalau misalkan orang pencet data mahasiswa itu page not found, karena kita belum ngisi apa-apa gitu. Jadi mau kita pencet data mata kuliah atau data dosen, itu dia page not found gitu. Nah, sekarang coba kita masuk dari awal banget nih, localhost di kampus. Kita pakai yang OP1 tadi. Mana nih? Nih, OP1 1 2 3 4 5. OP1 1 2 3 4 5. Nah, oke ya, berarti. Nah, kalau kita pencet dashboard, dia ke dashboard. Kalau kita ke data mahasiswa, dia ke data mahasiswa, mata kuliah not found, dan data dosen not found. Selanjutnya di sini aku akan menambahkan tombol logout di sini, dan kita juga akan menambahkan destroy gitu.
Jadi biar dia tuh pas kita masuk ke bagian app itu dia harus login dulu gitu. Nah sekarang coba kita coba login lagi kalau si kampus, kita masukin OP1 1 2 3 4 5 login. Oke. Nah kita akan menambahkan tombol out di bawah data dosen. Jadi yang pertama kita buka bagian menu. Nah, kita buka bagian operator. Oke. Nah dari di bagian dashboard ini kita copy. Ya kok hapus ini. Oh ini emang ide ikhlas. Dari sini L ikhlas ke LI penutupnya. Nih. Kita copy. Kita taruh di bawah. Sini. Kita rapiin. Oke. Terus ini kita ganti jadi logout. Maaf guys, kita logout. Terus kita ganti, coba kita reload dulu. Nah di sini dia udah ada tombol logout, tapi di sini kita akan ganti ikonnya. Oke. Coba di sini kita akan ke admin LTE yang versi 2. Admin LTE 2. Oke. Nah, di sini kalau di admin LTE versi 2 itu dia ada UL elements dan di sini dia ada icon. Nah, kita cari yang bagian logout. Mana ya? Out. Mana ya? Ada ya sign out. Sign out. Kalau off. Nih FA power off. Oke, kita copy. Kita balik lagi ke bagian operator. Nah bagian ini FATH nya kita ganti, jadi kita copy. Nah FA power off. Coba kita balik lagi. Nah ini dia udah ganti. Oke. Terus lanjut kita di sini mau jadiin teksnya itu jadi merah, karena bisa kalau out dia itu kan kayak merah gitu kan. Jadi di sini kita tambahin di kelasnya text red. Kita refresh lagi. Nah dia udah jelok. Udah text red. Nah sekarang ini tulisan Neo-nya ini mau kita ilangin. Jadi span-nya kita hapus aja. Nah, kita refresh. Nah dia udah hilang. Nah sekarang untuk hyperlinknya kita ganti yang ini. Jadi kita masukin logout.php. Nanti kita buat filenya logout.php. Jadi nanti kalau misalnya kita pencet
tombol logoutnya, dia itu bakal masuk ke halaman logout gitu. Oke, sekarang kita buat file logout di sini di app new text document di logout.php. Bentar. Yes, kita buka. Nah, dalam sini kita tulis echo berhasil Nah, coba kita refresh dan kita pencet logout. Nah, dia di sini berarti udah masuk ya. Nah, sekarang kita mau ganti jadi session start di sini. Nah, yang ini kita ganti jadi session_start. Terus unset _session nama kita copy lagi di sini, ini jadi level. Oke, sekarang kita coba refresh dan kita logout. Nah, ini dia emang masih kosong. Oke. Nah, coba kalau misalkan apa namanya? Coba misalnya kita tulis app. Nah, ini dia di sini apa namanya, ada undefined array, terus ini juga dia ada undefined-nya. Itu karena tadi session-sessionnya itu udah kita hapus, jadi dia kayak gitu. Oke, jadi karena tampilan kayak tadi nih undefined array dan ini di bawahnya dia error gitu. Jadi di sini bisa kita tambahkan di bawah sini ada header atau location location. Nah, coba kita refresh. Belum ya. Tapi kalau misalnya kita pencet logout, nah dia udah langsung ke bagian login-nya gitu. Nah, sekarang kita buka index PHP-nya.
di bawah session start itu kita tambahin if kita kasih variabel session nama oke. Kita hapus dulu, terus di bawahnya tambahin header sama kayak tadi location kita tambahin cepet tadi. Ntar kayaknya ada yang salah. Salah di mana ya ini guys? Session start if session nama header masa Nah, coba sekarang kita balik ke ini. Kita balik ke app lagi nih. App. Nah, kalau misalnya kita itu app, dia udah bakal masuknya ke sini lagi. Coba kalau misalnya kita maaf guys, nah sekarang coba kita tambahin di dalam location ini, main index .php session sama ada expired. Oke, coba sekarang kita reload. Terus kalau misalnya kita pencet app lagi ya, nah dia tulisannya udah session expired. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau nyoba masuk langsung ke bagian app itu, dia udah nggak bisa. Jadi dia langsung ke bagian login ini. Coba kita masuk lagi, op1 passwordnya login. Nah, oke. Terus kalau misalnya kita pilih logout, nah dia bakal ke bagian login lagi gitu. Karena kan abis login, otomatis dia harus login lagi. Kalau misalnya dia abis logout, dia harus login lagi kan. Coba sekali lagi kalau misalnya kita pencet app, nah udah expired. Jadi dia tetap ke halaman
login. Oke, gitu deh. Nah, sekian dari video part 3. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.